Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Manglayang TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wallahu fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum innallaha lasadid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'alhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Manglayang TV yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hari ini sore ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan terhatur selalu kepada makhluk yang paling agung, kepada Nabi pinilih, kepada manusia yang paling utama, yang kelahiran kehadiran telah menjadi rahmat bagi seluruh alam raya ini, baik alam insani kita manusia, alam hewani seluruh binatang-binatang, alam nabati seluruh pohon-pohonan mendapat rahmat dengan terlahirnya manusia agung ini, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan membawa judul yaitu menggapai rizki yang halal dan barokah. Dalam judul ini kita bagi dalam dua bagian. Yang pertama, apa itu rizki? Yang kedua, bagaimana menggapai rizki? Definisi rizki adalah anugerah Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, yaitu dalam bentuk makanan, dalam bentuk yang pasti. Yang selanjutnya adalah ada 4 tingkatan Allah memberikan rezeki pada hambanya. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah. Di surat Hud ayat 6 Allah berfirman, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini aktakan, melainkan akulah yang memberikan rezeki. Jadi itu dasarnya tadi surat Hud ayat 6. Dan contohnya itu adalah kita lihat cicak sekarang. Cicak itu makanannya adalah nyamuk, bisa terbang. Cicak sendiri tidak bisa terbang. Tapi selalu yang datang bukan cicaknya yang ngejar, tapi nyamuknya yang menyamperin ke cicak. Itu bukti bahwa janji Allah benar dalam ayat itu. Yang kedua adalah rezeki yang karena usahanya. Rezeki karena usahanya, dengan usaha ini bisa maksimal hasilnya. Misalnya contohnya sekarang kalau kita punya pohon mangga di depan rumah dan sudah berbuah mangga itu, maka bisa saja suatu saat buah mangga itu akan jatuh. Tapi kapan waktunya dan bagaimana kondisinya setelah jatuh, kita tidak pernah tahu. Jadi kapan jatuhnya dan bagaimana kondisinya itu tidak tahu. Harus nunggu dan harus juga menerima kondisi yang sudah ada. Tapi kalau kita naik ke atas, ngambil mangga itu, pertama keuntungannya bisa milih jenis mangganya, jumlah mangganya, dan kondisi mangganya dijamin akan bagus, lebih bagus daripada kita nunggu. Jadi waktunya lebih tidak harus menunggu. Yang kedua, jenis mangganya harus bagus, pasti bagus, dan jumlahnya juga bisa lebih milih dari satu. Nah, itu gambaran bahwa orang yang usaha itu adalah lebih maksimal hasilnya. Yang ketiga adalah rezeki yang karena syukurnya. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi awal, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya akan ditambah nikmatnya, dan siapa yang kufur kepadaku, inna azabi lasadid. Azabku sangat pedih, atau bahasa lainnya adalah nikmat yang ada akan berubah menjadi azab jika kita tidak mensyukurinya. Apa contohnya? Contoh, kalau kita sekarang misalnya kita misalnya sekarang punya angsuran di bank, punya cicilan di bank. Kalau kita benar bayarnya, insya Allah bank itu akan melanjutkan, memberi kepercayaan untuk melanjutkan, bahkan di top up
lebih daripada yang ada akan diberikan kalau kita benar bayarnya. Kadang-kadang sebelum selesai sudah datang dari pihak bank menawarkan kembali, di top up katanya, gitu kan? Kenapa? Karena lihat report pembayarannya benar. Tapi kalau misalnya kita histori pembayaran tidak benar, pasti bank tidak akan bisa melanjutkan lagi untuk kredit berikutnya. Nah, jadi artinya kalau kita benar bayarnya akan berlanjut. Begitu juga kalau kita benar-benar melaksanakan ketentuan Allah, niscaya Allah akan memberikan, paling tidak mengamankan yang sudah ada rezeki kita. Ya, yang ketiga adalah rezeki karena bersyukurnya. Sebagaimana ayatnya sampaikan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabil sadid. Siapa-siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan ditambah nikmatnya. Jika kufur kepadaku, inna adzabil sadid, azabku sangat pedih. Atau bahasa lainnya, nikmat akan berubah menjadi azab ketika kita tidak bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah dari apa yang diberikan, dianugerahkan kepada kita, niscaya akan ditambah oleh Allah dengan caranya, dengan jalannya itu Allah yang merahasiakan. Nah, yang keempat adalah rizki karena takwanya dan tawakalnya. Ayatnya di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'alhu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Kata ayat ini, siapa-siapa yang bertawakal kepadaku, niscaya akan kuberikan jalan keluar setiap kesulitannya, akan kuberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka, akan kuberikan fa huwa hasbuh, rezeki kecukupan. Asal syaratnya adalah takwa dan tawakal. Jadi kalau kita bertakwa, bertawakal kepada Allah, niscaya fasilitas yang tadi, anugerah Allah yang tadi itu akan diberikan. Janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Yaitu akan diberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka, akan kuberikan cukupan dari setiap kekurangan, akan kuberikan jalan keluar ketika kita kesulitan. Nah, bagaimana kita meraih hal seperti itu supaya kita mendapatkannya? Tahap pertama, kita meyakini bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada seluruh makhluk dari muka bumi ini. Langkah kedua, kita senantiasa dan selalu berusaha secara maksimal agar kita mendapatkannya juga sesuai dengan yang kita inginkan, yang terbaik tentu yang maksimal. Yang ketiga, senantiasa bersyukur ketika kita dapat rezeki. Yang keempatnya adalah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, artinya menghindari apa yang dilarang Allah, melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan selalu bertawakal, percaya dan yakin kepada setiap ketentuan Allah. Yakinkan pada diri kita bahwa semua usaha endingnya keputusan di tangan Allah. Yang terakhir adalah berdoa. Doanya yang dari Quran itu di surat Al-Maidah ayat 114. Jadi setelah tawakal, setelah syukur, setelah berusaha maksimal dan yakin, dan di endingnya berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatam minas samai takunu lana idzali awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Insyaallah semua akan mulus dan terjadi. Itu saja dulu sementara di pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.